Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aldianti Nur dari kelas 16C Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dari bab 1 sampai bab terakhir. Dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan ini ada 7 bab. Yang pertama membahas tentang konsep dasar psikologi pendidikan, yang kedua tentang tugas perkembangan, yang ketiga bahas tentang teori perkembangan, yang keempat membahas tentang perbedaan antara individu, yang kelima belajar dan pembelajaran, yang keenam evaluasi hasil belajar, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu membahas tentang diagnostik kesulitan belajar atau DKB. Baik, kita masuk pada bab pertama. Nah, di dalam konsep dasar psikologi pendidikan ini ada definisi pendidikan. Apa sih definisi pendidikan itu? Definisi psikologi pendidikan merupakan bagian psikologi khusus yang membahas tentang penerapan prinsip dan metode psikologi untuk mengkaji perkembangan belajar, motivasi, pembelajaran, penilaian, dan isu-isu lainnya yang terkait dalam proses belajar dan pembelajaran. Nah, yang kedua ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Di dalam ruang lingkup psikologi pendidikan ini menjelaskan tentang perkembangan manusia, perbedaan antara individual, kesehatan mental, pengukuran dalam pendidikan belajar, dan juga motivasi belajar dalam persoalan-persoalan belajar dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada peran dan sumbangan. Psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku individual dalam berinteraksi dengan lingkungan pendidikan, atau boleh dikatakan sebagai proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam situasi pendidikan. Peran psikologi pendidikan yaitu guru yang berperan sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, dan pelatih para siswa. Dan siswa yang dituntut untuk memahami dan menguasai tentang perilaku aspek dalam dirinya. Lanjut ke bab yang kedua, yaitu tentang tugas perkembangan. Nah, di dalam tugas perkembangan ini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hafik Hurst 1961. Menurut Hafik Hurst, tugas perkembangan merupakan tugas-tugas yang harus diselesaikan pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, yang apabila mereka berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut, maka mereka akan merasakan bahagia dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Begitu juga sebaliknya, jika mereka gagal dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut, maka mereka akan merasa kecewa dan merasa tidak diterima oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, menurut Harlock 1981. Harlock 1981 menyebutkan bahwa tugas perkembangan ini sebagai social expectation, yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya untuk menguasai keterampilan tertentu dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Berikut yang ketiga menurut Erik Erikson 1963. Menurut Erik Erikson, tugas perkembangan ini di mana anak mulai memusatkan perhatian pada diri sendiri, mulai menentukan pemilihan tujuan hidup, belajar berdikari, dan belajar bijaksana. Adapun tahap-tahapan dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama, usia 0 sampai 1 tahun, di mana anak sudah mulai belajar melihat, mendengar, dan belajar untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Yang kedua, usia 2 sampai 3 tahun, di mana anak sudah mulai belajar berjalan dan belajar untuk berbicara. Yang ketiga, usia 3 sampai 6 tahun, di mana anak sudah bisa membedakan antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Yang keempat, usia 7 sampai 12 tahun, di mana anak sudah mulai mengenal lingkungan sekolah. Yang kelima, usia 12 sampai 18 tahun, di mana anak sudah mulai masuk ke fase pubertas dan mulai merasakan tertarik kepada lawan jenis. Yang keenam, usia 20 tahun ke atas, di mana mereka sudah mulai bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan mulai memikirkan untuk masa depan. Yang ketujuh, usia 20 sampai 50 tahun, di mana mereka sudah mulai memilih dan memikirkan tentang pasangan hidup. Dan yang kedelapan, usia 50 tahun ke atas, di mana mereka sudah mulai mengurangi aktivitas dan sudah mulai memasuki usia lansia. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, tentang teori perkembangan. Apa sih teori itu? Teori adalah serangkaian prinsip yang diterima secara ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan fenomena atau permasalahan tertentu. Ada 5 teori perkembangan. Yang pertama, teori perkembangan psikoanalitis menurut Sigmund Freud. Teori psikoanalitis ini merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan
perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi dan emosi. Yang kedua, teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi anak juga harus mengembang atau membangun mental. Yang ketiga ada teori perkembangan belajar, perilaku atau sosial. Menurut B.F. Skinner, operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman sebagai konsekuensi perilaku. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan sering juga disebut teori Skinner maupun instrumental conditioning. Nah, contohnya yang pertama yaitu mulai bersosialisasi dengan lingkungan. Dalam psikologi pendidikan, salah satu perkembangan yang akan muncul adalah mulainya seorang anak usia sekolah untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Orang anak usia sekolah yang mulai mengenal lingkungan akan mulai beradaptasi. Tugas perkembangan ini akan tercapai, terutama bila ada motivasi dan dukungan yang kuat dari diri anak tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, mulai melakukan hal-hal kecil secara mandiri. Tugas perkembangan lain yang juga terjadi pada anak usia sekolah awal adalah kemampuan untuk melakukan hal-hal kecil secara mandiri. Seorang anak akan mulai belajar untuk mengenakan pakaian, makan sendiri, dan memakai sepatu sendiri. Yang keempat, yaitu teori perkembangan etologis menurut Erik Erikson. Erik Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik. Yang kelima yaitu teori perkembangan ekologis menurut Uri Bronfiner. Teori sistem etologi, teori yang dikembangkan oleh Uri Bronfenbiner, yang fokus utamanya adalah pada konteks sosial di mana anak dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan. Contohnya, anak mulai berinteraksi dengan orang di rumah, keluarga, dan lingkungan sekitarnya seperti sekolah dan tempat lain. Baik, sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu tentang perbedaan individu. Ada beberapa pengertian menurut para ahli perbedaan individu. Yang pertama, menurut Maria Magdalena, menyebutkan bahwa perbedaan individu adalah kemampuan dan karakteristik kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lain sebagainya antar peserta didik pada jenjang usia tertentu dan dalam setiap kelompok tertentu. Yang kedua, menurut Imam Anas Hadi, perbedaan individual yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan pengajaran di kelas adalah faktor-faktor yang kesiapan anak menerima pengajaran, karena perbedaan tersebut akan menentukan sistem pendidikan secara keseluruhan. Berikut remedial training, merupakan pengajaran yang bersifat penyembuhan atau perbaikan. Pengajaran merupakan bentuk kasus pengajaran yang bermaksud membuat baik atau menyembuhkan. Lanjut ke bab yang kelima, yaitu tentang belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat menurut W. Gulo 2002 menyatakan, hakikat belajar adalah suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang yang dapat mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Jadi kesimpulannya, belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang menetap, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung, yang terjadi hasil latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan. Dua hakikat pembelajaran. Menurut Darsono tahun 2000, istilah belajar sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku peserta didik dapat berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran, sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu
secara efektif. Berikut ada teori-teori belajar dan aplikasinya dalam pendidikan. Yang pertama ada teori behaviorisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, behaviori artinya tindak, tanduk, atau bertingkah laku dengan sopan. Behaviorisme ini adalah teori yang menjelaskan tentang perkembangan perilaku yang dapat diukur, amati, dan dihasilkan oleh respon pelajar. Ada beberapa pengertian dari teori behaviorisme menurut beberapa ahli. Yang pertama, teori behaviorisme menurut Hornby menyebutkan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, di mana stimulus ini adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang lainnya yang dapat ditangkap melalui alat indera atau suatu perubahan diri dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, gerakan, atau tindakan yang terjadi akibat adanya rangsangan. Berikut yang kedua, teori behaviorisme menurut Pavlov. Menurut Pavlov ini menyebutkan bahwa suatu individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dari stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu itu sendiri tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga ada teori behaviorisme menurut B.F. Skinner. Menurut B.F. Skinner, teori belajar behaviorisme ini adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam memahami tingkah laku, seseorang secara benar harus memahami hubungan yang satu dengan yang lainnya, serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi mungkin timbul akibat respon tersebut. Maka yang dilihat dari orang yang menggunakan teori behaviorisme ini yaitu lebih ke respon. Respon yang berarti sebuah tanggapan. Contohnya seperti mengangkat tangan. Yang kedua ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengatakan bahwa belajar dilaksanakan individu merupakan hasil interaksi aktivitas mentalnya dengan lingkungan hingga menghasilkan perubahan perilaku dan pengetahuan. Teori kognitivisme dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, teori kognitivisme Gestalt. Teori Gestalt ini pandangan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga pemahaman tentang suatu masalah yang dapat menarik suatu kesimpulan baru yang lebih berwawasan. Teori kognitif dan Gestalt ini lebih menekan proses mental atau proses pemikiran yang melatar belakang kegiatan atau aktivitas belajar. Yang kedua ada teori kognitivisme Medan. Teori Medan ini merupakan sekumpulan konsep dengan dimana seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis. Konsep ini harus cukup luas untuk dapat diterapkan dalam semua bentuk tingkah laku dan sekaligus juga cukup spesifik untuk menggambarkan orang tertentu dalam suatu konkret. Nah, jadi dari teori kognitivisme ini lebih melihat ke pemikiran. Contohnya, jika ada seorang guru yang bertanya, apa itu penyebab banjir? Maka seseorang yang menggunakan teori kognitivisme ini tidak melihat dari tindakan, melainkan melihat dari pemikiran. Untuk mengetes apakah siswa ini belajar atau tidak, biasanya digunakan tes seperti UTS, ulangan harian, ujian, dan juga kuis-kuis. Lanjut yang ketiga ada teori humanistik. Teori humanistik ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama teori humanistik Maslow yang menyebutkan bahwa teori belajar humanistik ini adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuan sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Berdasarkan teori Abraham Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk
mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Yang kedua ada teori humanistik Rogers. Teori humanistik Rogers ini lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Humanistik ini tertuju pada masalah bagian tiap individu, dipengaruhi dan dibimbing oleh keinginan pribadi yang dihubungkan terhadap pengalaman mereka sendiri. Nah, jadi dari teori humanistik ini yang dilihat yaitu tentang sebuah tindakan atau kelakuan. Seperti contohnya ketika seorang guru bertanya, apa penyebab dari banjir? Maka guru yang menggunakan teori humanistik ini tidak melihat dari tanggapan atau pemikiran, tetapi ia melihat dari tindakan. Contohnya seperti kita lagi berjalan, lalu menumpukan ada sampah yang berserakan. Maka dengan segera kita mengangkat sampah itu dan membuangnya pada tempatnya. Berikut adalah teori yang keempat atau teori yang terakhir, yaitu teori konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistis ini adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta, serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif hingga kecerdasannya akan terus meningkat. Dalam teori konstruktivistis ini ada dua bagian. Yang pertama, teori konstruktivistis Piaget yang dikenal sebagai konstruktivitas Dahar 1989. Teori konstruktivistik pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivistik ini adalah sebagai fasilitator atau moderator. Yang kedua ada teori konstruktivistik Vygotsky. Ratumanan 2004 mengemukakan bahwa karya dari Vygotsky ini didasarkan pada dua ide utama. Pertama, perkembangan intelektual dapat dipahami hanya bila jauh dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Yang kedua, perkembangan bergantung pada sistem-sistem isyarat mengacu yang diciptakan oleh budaya untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Dengan demikian, perkembangan kognitif anak mensyaratkan sistem komunikasi budaya dan belajar menggunakan sistem-sistem ini untuk menyesuaikan proses-proses berpikir diri sendiri. Nah, jadi dari teori konstruktivistis ini yang dilihat yaitu dari jawaban yang benar atau yang paling tepat. Contohnya, ketika pada saat guru bertanya, apa itu penyebab dari banjir? Maka yang dilihat dari teori konstruktivistis ini yaitu jawaban yang benar atau yang tepat. Misalnya seperti penyebab dari banjir yaitu membuang sampah sembarangan dan menebang pohon sembarangan. Baik, sekarang kita masuk pada bab 6, yaitu tentang evaluasi hasil belajar. Dari evaluasi hasil belajar ini ada konsepnya. Yang pertama, konsep evaluasi hasil belajar. Salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh pendidik adalah evaluasi hasil belajar. Kompetensi ini sejalan dengan tugas dan tanggung jawab pendidik dalam pembelajaran, yaitu mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Kompetensi tersebut sejalan pula dengan instrumen penilaian kemampuan pendidik. Salah satu indikatornya adalah melakukan evaluasi hasil belajar. Banyak model yang menggambarkan kompetensi dasar yang harus dikuasai pendidik. Semua model kompetensi dasar guru selalu menggambarkan dan mensyaratkan adanya kemampuan pendidik dalam mengevaluasi hasil belajar. Kemampuan menghasilkan evaluasi hasil belajar ini merupakan kemampuan dasar yang mutlak atau harus dimiliki setiap pendidik atau calon pendidik. Oleh sebab itu, pada setiap program studi di lingkungan lembaga pendidik dan tenaga kependidikan atau LPTK, para mahasiswa wajib menempuh mata kuliah evaluasi hasil belajar. Nurgiantoro 1988 menyebutkan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan. Ia lebih menjelaskan bahwa evaluasi yang bersinonim dengan penilaian
tidak sama konsepnya dengan pengukuran dan tes. Meskipun ketiga konsep ini sering didapatkan ketika masalah evaluasi pendidikan dibicarakan, dikatakannya bahwa penilaian berkaitan dengan aspek kuantitatif, sedangkan tes hanya merupakan salah satu instrumen penilaian. Meskipun berbeda, ketiga konsep ini merupakan satu kesatuan saling memerlukan. Selain istilah evaluasi, terdapat juga istilah penilaian, pengukuran, dan tes. Nah, di sini pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, misalnya suhu badan dengan ukuran berupa termometer. Pengukuran ini bersifat kuantitatif. Yang kedua, penilaian. Penilaian ini berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, dan pandai atau bodoh. Jadi, penilaian ini sifatnya kualitatif. Yang ketiga ada tes. Tes dapat didefinisikan sebagai suatu tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dengan tujuan untuk membandingkan kecakapan mereka satu dengannya. Jadi, tes sifatnya kok. Yang keempat ada non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik tersebut, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Adapun prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar. Evaluasi pembelajaran untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik ke depannya. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, untuk mendapatkan hasil yang akurat dan baik, maka evaluasi harus berhubungan dengan beberapa prinsip. Yang berikut adapun macam-macam alat tes. Khusus untuk evaluasi hasil pembelajaran, alat adalah teknik tes dan non-tes. Teknik tes merupakan alat ukur yang standar dan objektif sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu, sekaligus juga dapat membandingkan antara seseorang dengan orang lain. Yang teknik non-tes ini sangat penting dalam mengevaluasi siswa pada ranah efektif dan psikomotor, berbeda dengan tes yang lebih menekankan aspek kognitif. Apa sih fungsi dari hasil evaluasi belajar itu? Fungsi evaluasi hasil belajar dapat ditinjau dari segi peserta didik secara individual dan dari segi pengajaran. Dari segi peserta didik secara individual, evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Substansi dari fungsi evaluasi yaitu agar dapat dijadikan sebagai parameter bagi peserta didik, guru, sekolah, masyarakat, dan orang tua terhadap kegiatan pembelajaran. Sedangkan bagi peserta didik, dengan evaluasi, ia akan mengetahui kemampuan perkembangan grafik belajarnya. Apakah ada kemajuan atau tidak, ataukah malah semakin menurun. Selanjutnya adalah bab 7 atau bab terakhir dari materi-materi mata kuliah psikologi pendidikan, yaitu tentang diagnostik kesulitan belajar atau DKB. Yang pertama ada konsep dasar diagnostik kesulitan belajar. Dalam proses pembelajaran, tugas guru tidak hanya sekedar menyampaikan atau mentransfer ilmu atau bahan pelajaran kepada peserta didik. Namun, guru sebagai pendidik tuntut untuk bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik. Kegiatan memahami kesulitan belajar peserta didik ini dikenal dengan konsep diagnostik kesulitan belajar. Lebih umumnya dikenal dengan istilah diagnosis kesulitan belajar. Konsep diagnostik dan pengertian diagnosis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah ilmu untuk menentukan jenis penyakit berdasarkan dengan gejala yang ada. Sedangkan diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya. Banyak ahli yang mengemukakan dapatnya mengenai pengertian diagnosis, antara lain menurut Hariman dari bukunya menyebutkan bahwa diagnosis adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah satu penyesuaian dari pola gejala-gejalanya. Jadi,
Diagnosis ini merupakan proses pemikiran terhadap hal-hal yang didiagnosis atau diartikan sebagai menentukan permasalahan, kelainan atau ketidakmampuan dengan ujian. Maka dapat disimpulkan bahwa diagnosis ini adalah penentuan jenis masalah atau kelainan dengan meneliti latar belakang, penyebab, atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang nampak. Yang kedua, pengertian kesulitan belajar secara harfiah. Kesulitan belajar didefinisikan sebagai rendahnya kepandaian yang dimiliki seseorang dibandingkan dengan kemampuan yang seharusnya dicapai orang itu pada umur tersebut. Kesulitan belajar secara informal dapat dikenali dari keterlambatan dalam perkembangan kemampuan seorang anak. Berikutnya adapun langkah-langkah DKB. Yang pertama, identifikasi kasus. Tujuannya untuk mencari dan menemukan di antara siswa-siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar yang serius dan yang memerlukan bantuan. Yang kedua, melakukan diagnosis. Tujuannya untuk mengetahui secara tepat lokasi belajar tersebut dalam bidang studi apa saja, dan juga untuk mengetahui secara pasti jenis kesulitan yang dialami serta menemukan latar belakang apakah penyebab dari timbulnya kesulitan tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan prognosis. Tujuannya untuk menetapkan macam dan teknik pemberian bantuan yang sesuai dengan corak kesulitan yang dihadapi siswa. Yang keempat, melakukan langkah pemberian bantuan. Tujuannya untuk memberi bantuan kepada siswa yang bersangkutan agar mampu mengatasi kesulitan belajar yang dialami dengan kemampuan sendiri, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal serta dapat bersikap menyesuaikan diri yang sehat. Yang kelima, melakukan tindak lanjut. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana hasil pemberi bantuan tersebut yang diberikan kepada siswa dalam rangka memperbaiki kegiatan belajarnya lebih lanjut. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan dari materi-materi pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami, mohon dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.